Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,17% ke angka 7.491. Selain video ini, kami juga mengupload dan video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih oke, tapi ternyata BlackRock dan JP Morgan berbeda arah. Dan di video ini cuma analisa satu emiten juga secara tren masih oke, hari ini juga masih bisa bertanda rebound dari supportnya, dan ternyata laba bersihnya juga masih naik 69% di kuartal 3 ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Bluebird. Saham Bluebird bisa kita lihat hari ini bisa bertahan dan rebound dari support psikologisnya di harga 2000. Hari ini Bluebird masih naik 2% lebih ke harga 2060. Bisa kita lihat di grafik dalam beberapa minggu ini Bluebird memang mulai sideways karena masih gagal naik melewati resistennya 2100. Beberapa kali memang bisa kita lihat Bluebird sempat ditutup di atas 2100, sempat juga pada tanggal 14 Oktober menyentuh target berikutnya atau resisten berikut di 2200, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk tren jangka menengah Bluebird masih oke, masih bergerak sangat tren setelah berhasil naik di atas koreksi SMA. Dan setelah berhasil naik di atas koreksi SMA bisa kita lihat Bluebird sampai saat ini masih terus bergerak naik. Dan hari ini bisa kita lihat Bluebird kembali mengetes 2000 tapi masih bisa bertahan dari rebound. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Bluebird di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena 2000 masih berupa support yang lumayan kuat. Dan di bawah juga masih ada support MA50 di sekitar harga 1955. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, terpantau ini masih ada akumulasi dan asing yang sebelum distribusi hari ini melakukan sedikit akumulasi. Sehingga saya lihat Bluebird masih on track untuk kembali naik mengetes 2100. Dan menarik jika terpantau Bluebird berhasil break 2100, maka ada potensi untuk lanjut naik ke 2200. Jadi untuk teman-teman yang sebelum belum sempat dapat di sekitar harga 2000, menurut saya sebaiknya wait and see. Hari ini juga bisa kita lihat Bluebird sempat menyentuh 2100 dan ini belum berhasil break. Jadi bisa wait and see untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar harga 2000 untuk re-entry kembali. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Bluebird bukukan pendapatan 3,65 triliun di kuartal 3. Jadi pendapatan ini masih tumbuh 13% secara tahunan dan laba bersih jika kita lihat masih naik lumayan tinggi 69% dibandingkan kuartal 3 tahun 2023 dan naik 18% dibandingkan kuartal 2 tahun 2024 ini. Dan laporan keuangan masih oke. Ini terpantau masih ada akumulasi dan teknikal juga masih oke sehingga masih layak untuk di hold saat ini. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham auto. Saham auto juga bisa kita lihat hari ini kembali naik 1% lebih ke 2500. Jadi bisa kita perhatikan secara teknikal juga auto masih oke, masih bergerak tren untuk tren jangka menengah. Tapi satu minggu terakhir ini auto memang melemah karena gagal break 2600. Dan pada hari Jumat bisa kita lihat turun di bawah 2500 dan hari Senin sempat turun menyentuh 2400. Tapi bisa kita perhatikan, auto merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Pada hari Jumat ini ada distribusi, ada penurunan, tapi terpantau ini malah akumulasi. Sehingga kami masukkan ke watchlist untuk dipantau untuk buy on support. Jadi bisa kita lihat sempat menyentuh 2400 dan hari bisa bergerak naik kembali. Jadi untuk auto bisa menarik walaupun candle hari ini tidak begitu oke, karena masih mencoba naik di atas 2500. Tapi untuk tren jangka menengah auto masih sangat layak untuk di hold. Ya teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin bisa jadikan garis MA50 untuk trail stop yang saat ini sekitar 2360. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk auto, asing hari ini masih distribusi. Jadi dalam 2 minggu ini asing memang masih keluar, tapi di broker summary bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi untuk auto walaupun candle hari ini tidak begitu oke, tapi menurut saya masih layak untuk di hold, masih ada potensi besar untuk menuju 2600 untuk tren jangka pendek sama tren jangka menengah. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar 2400an, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Bisa jadikan 2550 untuk target take profit jangka pendek atau target berjauh di 2600. Dan setelah sebelumnya juga bisa kita INDF kemarin baru saya analisa, saat ini juga masih lanjut naik. Jadi secara teknikal selama masih ada akumulasi dan secara tren masih oke, itu masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya ICE juga sebenarnya masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari 2 minggu lalu. Karena memang terpantau juga ICE gagal break harga 5300. Jadi bisa dipantau untuk buy on support. Dan untuk ICE bisa kita lihat walaupun sempat kemarin menyentuh harga 5000 dan berada di bawah 5000, tapi secara candle bisa kita perhatikan ICE berhasil naik kembali dan ditutup di candle hijau atau naik di atas 5100 pada perdagangan kemarin.
Dan hari ini IC masih lanjut naik habis 1% ke 5175. Jadi secara teknikal masih oke, walaupun dalam beberapa bulan ini mulai sideways. Tapi untuk tren jangka menengah juga sama, IC masih oke secara tren, kalian masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Untuk IC bisa kita lihat, salah satu alasan kenapa 2 minggu lalu kami masukkan IC ke watchlist karena terpantau IC masih terus masuk akumulasi. Dan secara teknikal juga itu masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan hari ini juga bisa kita lihat asing masih masuk. Dan di broker summary pun kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Sehingga IC saya lihat sekali pergerakan juga masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 5.300. Apabila teman-teman sudah dapat sekitar 5.000 sampai garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila gagal break 5.300 atau hold satu selama 5.000 tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 5.400 sampai 5.500. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham GJTL. GJTL bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini kembali melemah setelah sebelumnya sempat naik tinggi pada tanggal 30 Oktober. Tapi setelah kenaikan tinggi ini bisa kita perhatikan GJTL masih melemah, masih belum terkonfirmasi break 1.300 karena saat ini kembali turun buat 1.300. Dan jika kita perhatikan pada penurunan hari ini, bisa kita lihat sebelumnya asing mulai masuk akumulasi. Hari ini asing memang terpantau distribusi, tapi distribusi ini kecil, dan di broker summary pun penurunan 1% lebih ini tidak terpantau ada distribusi. Jadi secara teknikal GJTL masih oke karena saat ini walaupun belum terkonfirmasi break garis EMA 50, tapi karena harganya sudah jauh berada di atas garis EMA 50, sebenarnya garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support. Dan saat ini tinggal kita konfirmasi apakah GJTL berhasil naik kembali di atas 1.300. Dan karena penurunan hari ini tidak ada distribusi, menurut saya masih menarik untuk coba pantau GJTL. Apabila besok GJTL bisa naik kembali di atas 1.300, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dengan target jangka pendek untuk take profit di sekitar 1.350 sampai target berjauh 1.400. Dan bisa kita lihat 1.400 sampai saat ini memang masih berupa resisten lumayan kuat. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba break masih gagal. Jadi selalu pertimbangkan to take profit apabila GJTL ternyata tetap kesulitan untuk break 1.400. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.